Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sudah pernah terkena infeksi saluran kemih ya ataupun ISK mungkin berpikir keluhan tersebut ataupun penyakit tersebut tidak akan kembali lagi ataupun tidak kambuh. Nah, jadi orang yang sudah terkena infeksi saluran kemih itu bisa saja kambuh ya, bisa kambuh kapan saja, bisa terkena lagi kepada siapa saja ya. Nah, orang yang terkena infeksi saluran kemih ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi memang ya, wanita ataupun perempuan itu memiliki faktor resiko yang lebih besar ketimbang laki-laki. Untuk mencegah infeksi saluran kemih kembali lagi ataupun yang belum pernah juga ini bisa mencoba dengan cara ini ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mencegah infeksi saluran kemih agar tidak kambuh ataupun agar tidak kembali lagi. Nah, jadi memang ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, mungkin caranya ini sudah tahu, tapi mungkin sering dilupakan. Ataupun memang ada yang belum tahu. Jadi, kalau bisa disimak video ini sampai habis, kemudian dilakukan. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman yang tadinya memiliki gaya hidup yang kurang sehat, ini bisa dirubah mulai dari saat ini. Karena memang ada kebiasaan-kebiasaan yang tanpa disadari itu menjadi penyebab teman-teman terkena infeksi saluran kemih. Nah, dok, jadi apa saja nih caranya? Nah, yang pertama itu minum air putih. Nah, jadi minum air putihnya ini memang dianjurkan ya, kita minum air putih, mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk banyak minum? Karena dengan kita mengkonsumsi air putih yang cukup, ini akan mempermudah kerja ginjal. Kerja ginjal akan optimal ya. Kemudian dengan kita mencukupi kebutuhan air ini akan memperlambat ya terhadap infeksi. Jadi bakteri itu akan sulit tumbuh. Nah, jadi kan kalau seandainya kita minum ya bakteri bisa terdorong keluar bersama urin. Beda cerita kalau seandainya teman-teman kurang minum ya. Nah, ini kerja ginjal akan lebih susah ya. Kerja ginjal tidak optimal. Kemudian dengan teman-teman kurang minum, ya ini pasti bakteri akan lebih mudah ya tumbuh di saluran kemih teman-teman. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memiliki infeksi saluran kemih berulang ya ataupun sering kambuh-kambuhan, ya ini memang diwajibkan untuk mengikuti cara yang pertama ini. Yang kedua, tidak menahan buang air kecil. Nah, ketika teman-teman buang air kecilnya sering ditahan-tahan ya ataupun ditunda-tunda dengan alasan lagi mengerjakan sesuatu, dengan alasan lagi malas ke WC ya. Nah, ini merupakan salah satu kebiasaan menjadi penyebab teman-teman sering terkena infeksi saluran kemih. Kenapa? Nah, dengan teman-teman menunda, nah ini akan mengakibatkan ya penumpukan urin di kandung kemih. Nah, dengan penumpukan tersebut ini akan memudahkan bakteri jika ada ini akan berkembang biak di situ. Kemudian ya sisa-sisa metabolisme juga akan menumpuk di situ. Nah, jadi memang teman-teman jangan suka menahan untuk buang air kecil ya, apapun alasannya. Jika ada kesempatan ya langsung saja ke WC dikeluarkan. Jadi dengan teman-teman sering mengosongkan kandung kemihnya, ini merupakan cara untuk mencegah agar tidak terkena infeksi saluran kemih. Yang ketiga, buang air kecil sesudah dan sebelum berhubungan. Nah, jadi untuk pasangan yang telah menikah ya, ini memang dianjurkan untuk buang air kecil ya sesudah maupun sebelum berhubungan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena dengan cara ini ya teman-teman sudah satu langkah mencegah agar tidak terkena infeksi saluran kemih. Ya, gampangnya supaya bakteri tidak bisa berkembang biak lah seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman saat ingin berhubungan dengan pasangannya, biasakan itu untuk buang air kecil sebelum ataupun sesudah berhubungan. Yang keempat, bersihkan setelah BAB maupun BAK. Nah, teman-teman ya saat teman-teman sudah buang air kecil itu biasakan dicuci ya. Kemudian dibasuh lah bahasa ininya ya. Kemudian ketika teman-teman BAB juga seperti itu.
Nah, jadi teman-teman cuci, teman-teman bilas ya, mau pakai air hangat boleh ya. Karena penyebab paling sering orang terkena infeksi saluran kemih itu adalah bakteri E. coli. Nah, ketika teman-teman ya bersihnya asal-asalan saat membersihkannya ya, saat BAB. Nah, ini akan menjadi faktor risiko teman-teman terkena infeksi saluran kemih. Apalagi jika wanita. Karena wanita itu akan lebih mudah terkena infeksi saluran kemih. Karena apa? Karena dari sistem anatominya saja sudah berbeda. Kalau laki-laki itu agak panjang, jadi bakteri masuk itu agak lebih susah perjalanannya ya, agak lebih lama. Nah, kalau seandainya wanita itu saluran kemihnya itu lebih pendek. Nah, ini akan memudahkan ya. Jadi bakteri masuk ke uretra, kemudian nanti bisa berkembang biak di kandung kemih. Nah, ini memang harus hati-hati. Jadi harus menjaga kebersihannya. Setelah teman-teman buang air kecil maupun buang air besar harus dibersihkan, jangan tidak. Yang kelima, menjaga area penting. Nah, jadi untuk laki-laki maupun perempuan ya, ini ketika mau berhubungan juga harus dibersihkan. Kemudian untuk perempuan nih dikhususkan ketika teman-teman menstruasi. Nah, ini harus menjaga kebersihannya. Dengan cara bagaimana, Dok? Nah, jadi kebersihannya itu dijaga, misalkan pembalutnya itu gunakanlah pembalut yang baik. Kemudian juga gunakan pembalutnya itu 4-6 jam itu diganti ya. Jadi jangan dipakai seharian. Nah, ini penting ya untuk mengganti pembalut ketika teman-teman sedang menstruasi. Kemudian untuk wanita juga saat membersihkan area kewanitaannya itu jangan menggunakan sabun ya, sabun yang berlebihan. Nah, ini bisa mempengaruhi pH dari area kemaluannya. Nah, ini penting ya. Kalau nanti ada perubahan pH di sini akan memudahkan terjadinya infeksi. Yang keenam, mengkonsumsi makanan sehat. Nah, jadi teman-teman ya, cara ini juga sangat penting untuk menjaga supaya teman-teman tidak terkena infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena dengan teman-teman memperhatikan makanan sehat ya, makanan yang mengandung vitamin, mineral, pokoknya makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ini akan meningkatkan sistem imun teman-teman. Nah, sehingga saat ada benda asing, bakteri, nah sistem imun teman-teman itu akan lebih baik ketika untuk melawannya. Daripada teman-teman makannya sembarangan, makannya tidak sehat ya, sistem imun juga akan kurang baik. Nah, coba mulai sekarang konsumsi sayur dan buah, yang belum hobi diusahakan, yang sudah itu dilanjutkan. Yang ketujuh, pakailah celana dalam yang menyerap keringat. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi usahakan menggunakan celana dalam itu yang menyerap keringat. Kenapa? Karena ketika teman-teman menggunakan celana dalam yang tidak menyerap keringat, ini akan menyebabkan kondisi di dalam tersebut jadi lembab. Kalau lembab ini akan memudahkan bakteri tumbuh. Kemudian teman-teman juga jangan menggunakan celana dalam yang berbahan dasar karet ya. Ini tidak menyerap keringat dan juga akan sedikit ketat. Nah, jadi usahakan yang menyerap keringat dan juga longgar sehingga sirkulasi udara akan baik ya. Kemudian tidak lembab sehingga bakteri tidak gampang tumbuh. Nah, jadi teman-teman itu tadi cara-cara untuk mencegah infeksi saluran kemih kambuh ya. Yang bagi belum pernah terkena ini bisa dicoba juga. Karena ini bisa dipraktekkan kepada siapa saja karena mudah sekali ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita selalu sehat. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.